Sí. Bagaimana jika satu dosa dibalas dengan dosa yang lebih besar dan ketika dendam berubah menjadi santet, tak ada lagi batas antara manusia dan iblis. Di balik teror yang mengerikan tersimpan pengkhianatan, cinta, dan balas dendam yang siap merenggut siapa saja. Inilah kisah dari film Susana, Santet, Dosa di Atas Dosa. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung Wazo Review dengan menekan tombol like, subrek, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan alur film seru lainnya. Mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Bisman, seorang juragan kaya di desa Karangsetan. Saat itu ia terlihat mendatangi rumah seorang dukun bernama Lesus untuk meminta bantuan mengirim santet kepada lurah Karangsetan agar jabatan tersebut bisa ia rebut. Di sebuah daerah pesisir, beberapa nelayan tampak mengantre untuk menerima upah dari salah satu anak buah Bisman yang terkenal kejam bernama Banteng. Ketika seorang nelayan bernama Daliman meminta jatah upahnya, Banteng justru menusuk tangan pria itu. Menurutnya, Daliman sudah tidak berhak menerima gaji karena seluruh upahnya telah dipotong untuk melunasi tunggakan hutang. Desa Karangsetan sepenuhnya berada di bawah kendali Bisman. Selain dikenal sebagai juragan kaya, ia juga seorang rentenir yang gemar menindas warga miskin. Bahkan, Bisman dan anak buahnya tak segan melakukan penyiksaan demi memaksa warga melunasi hutang mereka. Di kantor kepala desa, seorang wanita bernama Susana mengalami kendala pada sepeda motornya. Beruntung, seorang pemuda bernama Pramuja yang kebetulan sedang berada di sana segera membantunya. Setelah dilayani oleh seorang hansip, Pramuja mengutarakan maksud kedatangannya. Ia sedang mencari seseorang yang dikenalnya sejak kecil bernama Kasman Wironegoro. Sementara itu, sejak pertemuannya dengan Pramuja, Susana terus teringat pada pemuda tersebut. Tanpa disadarinya, pertemuan singkat itu telah menumbuhkan benih-benih rasa cinta di dalam hatinya. Namun di sisi lain, Susana ternyata juga menjadi incaran Bisman, seorang juragan kaya yang telah memiliki istri. Meski begitu, Bisman tetap bersikeras ingin menjadikan Susana sebagai istri keduanya. Malam itu, untuk kesekian kalinya Bisman kembali mengirimkan hadiah kepada Susana, meski sebelumnya selalu ditolak. Pak Satrio, ayah Susana, kembali melarang keluarganya menerima pemberian apapun dari Bisman. Namun kali ini, ibunya Susana yang bernama Sutini merasa tidak enak hati karena terus-menerus menolak, sehingga ia akhirnya menerima salah satu hadiah tersebut. Wanita tua itu khawatir jika lamaran Bisman terus ditolak, Susana akan terlambat menikah. Bahkan menurutnya, Susana tetap bisa hidup bahagia meski harus menjadi istri kedua, mengingat Bisman adalah pria yang kaya raya. Akan tetapi, Susana tetap teguh pada pendiriannya. Apapun yang terjadi, ia menolak lamaran Bisman. Baginya, menjadi istri kedua bukanlah suatu pilihan. Susana percaya bahwa suatu saat nanti jodohnya akan datang pada waktu yang tepat. Beberapa saat kemudian, 3 orang warga mendatangi rumah Pak Satrio untuk meminta pertolongan. Selain dikenal sebagai seorang guru, Pak Satrio juga sangat dihormati oleh warga karena menjadi satu-satunya orang yang berani menentang kesewenang-wenangan Bisman beserta anak buahnya. Keberanian itu bukan tanpa alasan. Beberapa waktu lalu, ia pernah menyelamatkan seorang warga yang hampir dibakar hidup-hidup oleh anak buah Bisman di pasar. Atas dasar itulah, warga desa Karangsetan berharap Pak Satrio bersedia memimpin perlawanan terhadap Bisman. Namun perlawanan yang mereka maksud bukan dengan kekerasan, melainkan melalui jalur yang sah, yaitu mencalonkan diri sebagai lurah pada pemilihan berikutnya untuk menggantikan lurah sebelumnya yang telah meninggal dunia. Tanpa disadari, pembicaraan mereka rupanya telah didengar secara diam-diam oleh ketiga anak buah Bisman. Di sisi lain, Susana dan ibunya justru menentang permintaan warga tersebut. Mereka khawatir keselamatan Pak Satrio akan terancam jika nekat melawan Bisman. Bahkan Susana mengusulkan agar keluarganya pindah dari desa Karangsetan demi menghindari masalah yang lebih besar. Namun Pak Satrio memiliki alasan yang jauh lebih kuat. Menurutnya, jika Bisman sampai berhasil menjadi lurah,
penderitaan warga hanya akan semakin bertambah. Karena itulah ia memutuskan menerima permintaan warga, meski sadar nyawanya menjadi taruhan. Kabar itu pun segera sampai ke telinga Bisman. Mendengar Pak Satrio akan menjadi pesaingnya, ia langsung murka. Terlebih lagi, selama ini Pak Satrio merupakan satu-satunya warga yang menolak menjual tanahnya kepada Bisman. Dipenuhi amarah, Bisman kembali mendatangi Lesus untuk meminta santet yang jauh lebih mematikan. Kali ini, Lesus mengirimkan ilmu hitam paling mengerikan yang dikenal dengan nama Santet Sampernyowo. Santet yang konon mampu merenggut nyawa korbannya dengan cara yang sangat mengenaskan. Malam itu juga, sebuah bola api goib melesat menuju rumah Pak Satrio. Serangan tersebut lebih dulu menewaskan kucing kesayangan Susana sebelum akhirnya menghantam Pak Satrio. Seketika tubuh Pak Satrio terasa terbakar dari dalam. Rasa panas yang luar biasa memaksanya terus-menerus menyiram tubuhnya dengan air. Namun apapun yang dilakukan tak mampu menghentikan siksaan itu. Kulitnya mulai melepuh, darah bercucuran kemana-mana hingga dari kakinya keluar seekor belut berukuran besar. Setelah menahan penderitaan yang begitu mengerikan, Pak Satrio akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sepeninggal Pak Satrio dan lurah sebelumnya, Bisman akhirnya diangkat menjadi lurah Karangsetan tanpa melalui proses pemilihan. Keesokan harinya, istri Bisman yang bernama Bu Suroh datang melayat ke rumah Susana. Saat mengetahui istrinya pergi ke sana, Bisman langsung menyuruh Banteng dan Lawu untuk segera menyusul. Dia khawatir Bu Suroh membocorkan rahasia di balik kematian Pak Satrio. Kekhawatiran itu ternyata benar. Dengan rasa bersalah, Bu Suroh mulai menceritakan bahwa kematian Lurah Suroso dan Pak Satrio bukanlah kematian biasa, melainkan akibat kiriman santet. Namun sebelum sempat menyebut siapa pelakunya, Banteng dan Lawu sudah lebih dulu tiba. Mereka memaksa Bu Suroh segera pulang sesuai perintah dari Bisman. Merasa tertekan, Bu Suroh nekat mengacungkan pisau kepada Banteng. Sayangnya, Banteng mendorongnya terlalu keras hingga tubuh wanita itu terhempas tembok dan kepalanya menghantam paku. Bu Suroh pun meninggal seketika. Menyadari apa yang baru saja terjadi, Banteng langsung mengancam Susana agar tidak memberitahukan kejadian itu kepada Bisman. Namun Susana memilih melawan. Ia mengambil sebuah kursi dan menghantamkannya ke tubuh Banteng. Serangan itu membuat Banteng murka. Bersama Lawu dan Kawi, ia langsung mengejar Susana yang berusaha melarikan diri hingga ke tengah hutan. Pelarian Susana akhirnya terhenti di tepi jurang. Di hadapannya berdiri Banteng, sementara di belakangnya terbentang jurang yang sangat dalam. Dalam kepanikan, Susana terpeleset hingga tubuhnya terjatuh ke dasar jurang dan menghantam derasnya aliran sungai. Tubuh Susana tertusuk batang kayu yang berada di dasar sungai itu. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, ia berusaha melepaskan diri dari kayu tersebut. Setelah berhasil, tubuhnya kembali hanyut terbawa derasnya arus sungai hingga menghilang dari pandangan. Sementara itu, di rumahnya, Bisman masih larut dalam kesedihan atas kematian Bu Suroh. Namun di balik kesedihan itu, ia tetap memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Susana sampai ketemu apapun yang terjadi. Tubuh Susana yang hanyut di sungai akhirnya ditemukan oleh Pramuja yang saat itu sedang bertapa di desa Kalinegoro. Tanpa pikir panjang, Pramuja segera menolong Susana dan membawanya pulang. Di rumah tersebut, Pramuja tinggal bersama budenya yang bernama Nyai Gayatri serta seorang asisten bernama Dawu. Ketiganya kemudian bekerja sama merawat Susana yang masih kritis. Melihat sebatang kayu yang masih menancap di tubuh Susana, Pramuja memberanikan diri untuk mencabutnya. Setelah itu, Nyai Gayatri mengambil alih pengobatan dengan kemampuannya. Berkat pertolongannya, Susana akhirnya sadar setelah 3 minggu terbaring tak sadarkan diri. Sejak saat itu, Pramuja, Nyai Gayatri, dan Dawu merawat Susana dengan penuh ketulusan. Perlahan tetapi pasti, kondisinya terus membaik. Hingga 2 minggu kemudian, Susana akhirnya pulih sepenuhnya dan mulai mampu menjalani kehidupan seperti sedia kala. Pagi itu, seorang wanita bernama Sumini datang ke rumah Nyai Gayatri. Diam-diam, Susana dan Pramuja menguping pembicaraan mereka. Dengan wajah penuh kecemasan, Sumini memohon agar Nyai Gayatri memulangkan suaminya ke alam baka. Ia mengaku sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suaminya yang sering melakukan kekerasan terhadap dirinya.
Mendengar permintaan itu, Pramuja sontak terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia mendobrak pintu gudang yang selama ini selalu dikunci rapat oleh budenya. Betapa terkejutnya ia saat melihat isi ruangan tersebut. Di dalamnya tersimpan berbagai perlengkapan perdukunan, lengkap dengan jimat dan lembaran mantra yang memenuhi dinding kayu. Saat itulah rahasia besar akhirnya terbongkar. Selama ini Nyai Gayatri ternyata adalah seorang dukun ilmu hitam. Ia sengaja menyembunyikan semua itu karena tidak ingin Pramuja kecewa. Benar saja, setelah mengetahui kenyataannya, Pramuja sama sekali tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Merasa keponakannya telah mengetahui rahasianya, Nyai Gayatri pun mengusir Pramuja dari rumah. Berbeda dengan Pramuja, Susana justru melihat semua itu sebagai sebuah kesempatan. Dendam yang selama ini ia pendam membuatnya meminta Nyai Gayatri mengajarinya ilmu santet. Ia ingin membalas semua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Sebelum menerima Susana sebagai muridnya, Nyai Gayatri terlebih dahulu menjelaskan segala konsekuensi dari ilmu yang akan dipelajarinya. Ilmu tersebut bukan hanya membawa dosa besar, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Namun Susana sudah membulatkan tekadnya. Baginya, membalas dendam jauh lebih penting daripada memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan jika kelak harus menerima hukuman yang berat, ia mengaku siap menanggung semua akibatnya. Melihat tekad Susana yang begitu kuat, Nyai Gayatri akhirnya menerima gadis itu sebagai muridnya. Selain karena kegigihannya, Nyai Gayatri memang sudah lama mencari seseorang yang layak mewarisi seluruh ilmu yang dimilikinya. Sebenarnya, orang yang paling ia harapkan menjadi penerus adalah Pramuja. Namun pemuda itu menganggap ilmu perdukunan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keyakinannya. Tak hanya itu, sebuah rahasia lain kembali terungkap. Selama ini, Dawo yang tinggal bersama Nyai Gayatri ternyata bukan manusia biasa, melainkan sesosok jin yang setia membantunya. Hal itulah yang semakin meyakinkan Nyai Gayatri untuk memilih Susana sebagai penerusnya, karena hanya Susana yang mampu melihat wujud asli Dawo, sementara Pramuja sama sekali tidak memiliki kemampuan tersebut. Sebagai tahap awal, Susana diwajibkan menjalani puasa mutih selama 7 hari 7 malam. Selama menjalani ritual itu, ia harus tetap berdiri dan sama sekali tidak diperbolehkan tidur. Setelah puasa mutih selesai, Susana kembali menjalani ritual berikutnya. Ia harus berendam di pesisir laut selatan sambil terus melafalkan doa-doa yang diajarkan Nyai Gayatri. Namun semua itu belum seberapa dibanding ujian terakhir. Susana diwajibkan bersemedi selama 40 hari 40 malam di dalam sebuah gua yang sangat angker. Selama ritual berlangsung, ia harus mampu bertahan menghadapi berbagai gangguan makhluk astral dengan wujud yang mengerikan. Jika berhasil melewati semua ujian tersebut, Susana akan dipertemukan dengan perewangan yang berjodoh dengannya, sosok gaib yang akan selalu membantunya dalam menggunakan ilmu santet. Di dalam gua itu pula, Susana memperoleh sebuah pusaka yang harus selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Pusaka tersebut menjadi tempat bersemayamnya perewangan yang kelak akan menjadi sumber kekuatannya. Di sisi lain, Pramuja kembali mendatangi kantor kepala desa. Kali ini ia bertemu langsung dengan Bisman yang kini telah resmi menjadi sebagai lurah Karangsetan. Tujuan kedatangannya masih sama, yaitu mencari keberadaan Kasman Wironegoro. Setelah mendengar nama itu dan melihat foto ibu Pramuja, Bisman langsung berubah. Ia mengatakan bahwa Kasman adalah seorang pria bejat yang dahulu menghamili seorang wanita hingga wanita itu diusir dari desa karena dianggap membawa aib. Bisman juga mengaku bahwa Kasman telah lama meninggal dunia. Mendengar penjelasan itu, Pramuja hanya bisa menahan kecewa sebelum akhirnya memilih meninggalkan kantor desa. Malam harinya, setelah menyelesaikan seluruh proses semedinya, Susana memutuskan kembali ke desa Karangsetan untuk mencari ibunya. Namun sesampainya di rumah, ia dibuat syok melihat kondisi Bu Sutini. Tubuh wanita itu dipenuhi luka lebam, sementara suhu tubuhnya sangat tinggi hingga nyaris tak mampu bangun dari tempat tidurnya. Dengan suara yang lemah, Bu Sutini menceritakan bahwa 3 hari setelah Susana menghilang, Banteng, Lawu, dan Kawi hampir setiap hari datang ke rumahnya. Mereka selalu meminta disediakan makanan, baik pagi, siang, maupun malam. Sedikit saja makanan yang disajikan tidak sesuai keinginan mereka, ketiganya akan mengamuk dan menyiksa Bu Sutini tanpa belas kasihan. Mendengar semua penderitaan yang dialami ibunya, amarah Susana semakin membuncah.
Tekadnya untuk membalas semua perlakuan Bisman dan anak buahnya kini semakin sulit terbendung. Namun malam itu juga menjadi malam paling menyedihkan dalam hidup Susana. Pertemuannya dengan sang ibu ternyata menjadi pertemuan terakhir. Setelah menahan penderitaan begitu lama, Bu Sutini akhirnya menghembuskan nafas terakhir di hadapan putrinya. Keesokan harinya, usai pemakaman Bu Sutini, Susana kembali bertemu dengan Pramuja yang datang untuk mencari makam ayahnya. Tak lama kemudian, Bisman bersama 3 orang hansip ikut mendatangi area pemakaman itu. Tanpa mereka sadari, Banteng, Lawu, dan Kawi diam-diam bersembunyi di balik pepohonan sambil mengamati percakapan yang terjadi di antara mereka. Sesampainya di rumah, Bisman kembali mengutarakan niatnya untuk mempersunting Susana. Kali ini, Susana tidak langsung menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya akan mempertimbangkan lamaran tersebut jika hatinya sudah benar-benar tenang setelah mengetahui siapa orang yang telah mengirimkan santet hingga menewaskan ayahnya. Ucapan itu membuat Bisman sedikit terkejut. Tak berhenti sampai di situ, Susana juga mengungkapkan bahwa Banteng, Lawu, dan Kawi adalah orang-orang yang telah mengejarnya hingga terjatuh ke jurang, sekaligus menyiksa ibunya sampai meninggal dunia. Karena itu, Susana memberikan syarat kepada Bisman. Jika ia benar-benar serius ingin menikahinya, maka Bisman harus menghukum ketiga anak buahnya dan mengungkap siapa dalang dibalik kematian Pak Satrio. Barulah setelah itu, Susana akan mempertimbangkan kembali lamaran tersebut. Setelah mendengar percakapan antara Bisman dan Susana, Banteng langsung tersulut emosi. Ia menganggap Susana telah berhasil mempengaruhi pikiran juraganya. Tanpa ragu, ia mengajak Lawu dan Kawi untuk menyingkirkan wanita itu malam itu juga. Namun ajakan tersebut ditolak karena keduanya merasa tindakan itu hanya akan memperkeruh keadaan. Karena tidak mendapat dukungan, Banteng akhirnya memutuskan bergerak seorang diri. Malam itu juga, ia menyelinap ke rumah Susana dengan niat menghabisinya. Tanpa rasa curiga, Banteng masuk ke dalam rumah dan mulai mencari keberadaan Susana. Saat melihat berbagai media santet yang tersimpan di dalam rumah, ia sempat terkejut. Namun rasa penasarannya membuat ia terus melangkah. Tanpa sepengetahuan Banteng, Susana ternyata berada di luar rumah. Dari kejauhan Susana mulai melakukan ritual dan mengendalikan seekor ular weling sebagai perantara untuk mengeksekusi musuhnya. Merasa ketakutan dan tak menemukan siapapun, Banteng akhirnya berlari keluar rumah dan segera kabur menggunakan mobil rampasan. Namun maut rupanya telah mengintainya. Ular kiriman Susana diam-diam masuk ke dalam celana Banteng dan menggigit bagian paling vital tubuhnya hingga membuat pria itu menjerit kesakitan. Karena kehilangan kendali, mobil yang dikendarainya oleng lalu terguling beberapa kali. Banteng sebenarnya masih sempat keluar dari mobil dalam keadaan terluka parah. Namun nasib berkata lain. Mobil yang terguling itu tiba-tiba kembali bergeser dan menimpa tubuhnya. Belum sempat menyelamatkan diri, bensin yang tercecer tersulut api hingga mobil tersebut meledak dan membakar tubuh Banteng. Ajaibnya, Banteng masih berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Ia segera dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan intensif. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat Banteng putus asa. Saat Bisman datang menjenguknya, ia justru memohon agar juraganya mengakhiri penderitaannya dengan membunuhnya. Di luar dugaan, Bisman benar-benar menuruti permintaan itu. Beruntung Lawu dan Kawi datang tepat waktu dan berusaha menghentikannya. Sayangnya mereka terlambat. Banteng sudah lebih dulu meregang nyawa. Malam harinya, Pramuja datang mengantarkan makanan untuk Susana. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk memberitahukan bahwa dirinya berniat menyelidiki Bisman demi mengungkap rahasia di balik kematian Pak Satrio. Mendengar niat tersebut, Susana langsung melarang Pramuja ikut campur. Ia tidak ingin pemuda itu berurusan dengan Bisman karena tahu betapa berbahayanya pria tersebut. Meski Pramuja menjelaskan bahwa tujuannya hanya ingin membantu membongkar kejahatan Bisman, Susana tetap bersikeras menolak. Ia memilih menanggung semua beban itu seorang diri dan meminta Pramuja segera menjauh demi keselamatannya. Keesokan harinya, Lawu justru terlibat pertengkaran dengan istrinya. Sang istri menuduh Lawu berselingkuh setelah seorang wanita mengaku sebagai guru mengaji datang mencarinya dan meminta foto dirinya. Lawu berkali-kali membantah tuduhan tersebut. Namun ia mulai merasa gelisah ketika mengetahui wanita itu berasal dari desa Karangsetan. Wanita yang dimaksud ternyata adalah Susana. Berbekal foto yang berhasil diperolehnya, sore itu Susana langsung memulai ritual santet untuk menghabisi Lawu. Saat Lawu sedang melamun seorang diri,
Tanpa sadar, ia berada di bawah pengaruh santet. Seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, ia memanjat sebatang pohon kelapa. Istrinya yang melihat kejadian itu mengira Lawu hendak memetik buahnya. Namun beberapa saat kemudian, Lawu justru terjatuh dari atas pohon. Kedua kakinya patah, bahkan salah satunya tertusuk pisau pengupas kelapa yang berada di bawah pohon. Lawu segera dilarikan ke rumah sakit dan terpaksa diamputasi kedua kakinya karena kondisinya sudah tidak dapat diselamatkan. Melihat kejadian itu, Kawi mulai menuduh Bisman sebagai dalang di balik santet yang menimpa Banteng dan Lawu. Ia menduga Bisman sengaja menyingkirkan anak buahnya demi mendapatkan hati Susana. Namun Bisman dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Malam harinya, Kawi mengajak sejumlah warga mendatangi rumah Lesus. Mereka melampiaskan kemarahan dengan membakar rumah sang dukun. Begitu Lesus keluar dari rumahnya, warga langsung menangkapnya. Kawi bahkan memotong ibu jari kaki Lesus karena percaya itulah sumber kesaktian sang dukun. Setelah itu, tanpa belas kasihan, mereka membakar Lesus hidup-hidup bersama rumahnya. Keesokan harinya, Kawi segera melaporkan kematian Lesus kepada Bisman. Meski begitu, Bisman tetap bersikeras bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan Lesus untuk mencelakai Banteng maupun Lawu. Sementara itu, Susana kembali melanjutkan aksinya. Kali ini, santet yang ia kirim benar-benar merenggut nyawa Lawu. Di hadapan Bisman dan Kawi, belut-belut berukuran besar tiba-tiba keluar dari kedua telinga Lawu, hingga pria itu tewas seketika. Melihat kematian Lawu yang begitu mengerikan, Kawi akhirnya mulai percaya bahwa pelaku sebenarnya bukanlah Bisman. Kini ia justru bertanya-tanya siapa sosok yang memiliki ilmu santet sekuat itu. Bisman dan Kawi kemudian membahas kemungkinan pelaku di kantor desa. Tanpa mereka sadari, Pramuja diam-diam mendengar percakapan tersebut. Dari situlah Pramuja mengetahui bahwa Bisman dan Kawi mulai mencurigai Susana sebagai dalang di balik kematian Banteng dan Lawu. Menurut mereka, tidak ada orang lain yang memiliki dendam sebesar Susana terhadap anak buah Bisman. Sejak saat itu, Bisman langsung memerintahkan para hansip untuk mengawasi setiap gerak-gerik Susana selama 24 jam penuh. Meski Susana kini berada dalam pengawasan ketat, Pramuja tidak menyerah. Ia kembali mendatangi kantor kepala desa untuk menemui Bisman. Tujuannya masih tetap sama, mencari informasi tentang keberadaan ayah kandungnya, Kasman Wironegoro. Namun seperti sebelumnya, Bisman tetap bersikeras mengatakan bahwa Kasman telah lama meninggal dunia. Tak peduli seberapa banyak pertanyaan yang diajukan Pramuja, jawaban yang diterimanya selalu sama. Malam harinya, Pramuja diam-diam menyelinap ke rumah Susana dengan menyamar agar tidak dicurigai para hansip yang berjaga di sekitar rumah. Kedatangannya kali ini membawa kabar penting. Ia menceritakan bahwa Bisman dan Kawi telah mencurigai Susana sebagai dalang di balik kematian Banteng dan Lawu. Bahkan, Bisman sudah memerintahkan para hansip untuk mengawasi rumah Susana siang dan malam. Pramuja kemudian mengajak Susana meninggalkan desa Karangsetan sebelum semuanya terlambat. Menurutnya, selama masih berada di desa itu, keselamatan Susana akan terus terancam. Namun ajakan tersebut kembali ditolak. Susana menegaskan bahwa ia tidak akan pergi sebelum semua dendamnya benar-benar terbalaskan. Melihat Pramuja terus memaksanya, Susana akhirnya memutuskan membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengakui bahwa dirinya telah mempelajari ilmu santet dari Nyai Gayatri. Susana menjelaskan bahwa hanya dengan cara itulah ia merasa mampu membalas semua kejahatan Bisman beserta anak buahnya. Ia bahkan mengaku sudah kehilangan keyakinan bahwa keadilan akan datang hanya dengan berdoa dan menunggu keajaiban. Pengakuan itu membuat Pramuja terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka wanita yang dikenalnya berhati lembut kini memilih jalan ilmu hitam demi membalas dendamnya. Belum sempat percakapan mereka berlanjut, terdengar seseorang mengetuk pintu rumah. Ternyata yang datang adalah seorang hansip bernama Diran. Ia mengaku mendengar suara laki-laki dari dalam rumah, sehingga ingin memastikan keadaan. Tanpa menunjukkan kepanikan, Susana mempersilahkan Diran masuk untuk memeriksa seluruh isi rumah. Namun saat memasuki kamar Susana, Diran justru menemukan berbagai media santet yang tersusun di dalam ruangan. Melihat benda-benda tersebut, wajahnya langsung pucat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah karena ketakutan. Susana tentu tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Sebelum Diran sempat melapor kepada Bisman, ia lebih dulu membungkam hansip tersebut agar rahasianya tetap aman. Setelah keadaan kembali tenang,
Susana meminta Pramuja segera meninggalkan rumahnya agar tidak ikut terseret ke dalam masalah yang semakin besar. Sayangnya, belum sempat berjalan jauh, Pramuja sudah dihadang oleh anak buah Bisman. Ia dihajar hingga tak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa menghadap sang lurah untuk diinterogasi. Meski berada di hadapan Bisman, Pramuja sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia tetap tenang menghadapi setiap ancaman yang dilontarkan kepadanya. Di saat yang sama, Susana diam-diam menyelinap masuk ke rumah Bisman. Tujuannya bukan untuk menyerang secara langsung, melainkan mengambil sebuah foto Bisman yang akan digunakan sebagai media santet. Setelah mendapatkan foto tersebut, Susana langsung memulai ritual di dalam kamar Bisman. Di saat yang sama, pria itu baru saja pulang dari tempat usahanya. Namun kali ini hasilnya di luar dugaan. Begitu ritual dimulai, kekuatan santet yang dikirim Susana justru terpental balik ke arahnya. Tubuh Susana terhempas keras hingga jatuh pingsan. Suara benturan itu membuat Bisman curiga. Ia segera masuk ke kamarnya dan terkejut saat mendapati Susana terbaring di lantai bersama berbagai perlengkapan santet. Saat itulah Bisman mengetahui bahwa Susana telah menjadi seorang dukun santet dan selama ini berusaha mencelakainya. Tanpa belas kasihan, Bisman mengikat kedua tangan dan kaki Susana di atas ranjang. Dengan nada penuh kesombongan, ia mengaku telah memiliki berbagai pegangan dari para dukun sakti yang membuat dirinya kebal terhadap serangan santet. Karena itulah, semua usaha Susana tidak akan pernah mampu membunuhnya. Keesokan harinya, Bisman pergi ke Ponorogo untuk menemui seorang dukun sakti bernama Mbah Kodrat. Ia meminta dukun itu mengirimkan santet paruh jiwo, sebuah ilmu hitam yang diyakini mampu menguasai pikiran seseorang. Bisman tidak berniat membunuh Susana. Ia justru ingin membuat wanita itu kehilangan jati dirinya agar bersedia menerima lamarannya tanpa perlawanan. Tak lama setelah ritual selesai dilakukan, pengaruh santet mulai bekerja. Susana perlahan kehilangan seluruh ingatannya. Ia bahkan tidak lagi mengenali dirinya sendiri, apalagi mengingat orang-orang di sekitarnya. Merasa rencananya berjalan lancar, Bisman kemudian mendatangi tempat Pramuja disekap. Ia kembali menginterogasi pemuda itu dan memintanya berkata jujur mengenai tujuan sebenarnya datang ke desa Karangsetan. Meski berkali-kali Pramuja menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mencari ayah kandungnya, Bisman tetap tidak percaya. Ia yakin Pramuja memiliki hubungan khusus dengan Susana. Dengan penuh percaya diri, Bisman mengatakan bahwa Pramuja sudah terlambat. Dalam waktu dekat, Susana akan menjadi istrinya sehingga pemuda itu tidak akan pernah bisa membawanya pergi. Namun Pramuja menegaskan satu hal. Selama dirinya masih hidup, ia akan berusaha menggagalkan pernikahan tersebut. Tak lama kemudian, Pramuja dipertemukan dengan Susana. Betapa hancurnya hati Pramuja saat melihat Susana sama sekali tidak mengenalinya. Tatapan wanita itu kosong, seolah seluruh kenangan tentang masa lalunya telah lenyap. Meski begitu, Pramuja yakin kondisi tersebut bukan terjadi begitu saja. Ia percaya Susana telah menjadi korban ilmu hitam yang dikirim oleh Bisman. Malam harinya, dengan bantuan 3 orang hansip yang diam-diam masih memiliki hati nurani, Pramuja berhasil menyusup ke rumah Bisman. Dalam keadaan penuh kewaspadaan, ia membawa Susana keluar tanpa diketahui siapapun. Tanpa membuang waktu, Pramuja segera membawa Susana kembali ke rumah Nyai Gayatri di desa Kalinegoro. Ia berharap budenya mampu mematahkan ilmu hitam yang telah menguasai pikiran Susana. Tak lama setelah mengantarkan Susana, Pramuja kembali ke desa Karangsetan untuk menyelesaikan urusan yang masih belum tuntas. Sementara itu, Nyai Gayatri langsung berusaha melepaskan pengaruh santet yang mengikat muridnya. Pertarungan ilmu pun tak terhindarkan. Kekuatan goib yang mengendalikan Susana ternyata jauh lebih besar dari perkiraannya. Beberapa kali, tubuh Nyai Gayatri terpental akibat benturan tenaga dalam yang tak kasat mata. Namun, dukun itu pantang menyerah. Dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya, ia terus melawan hingga akhirnya berhasil mematahkan pengaruh santet paruh jiwo yang bersarang di tubuh Susana. Perlahan-lahan, kesadaran Susana kembali pulih. Ingatannya yang sempat hilang kini kembali seperti semula. Di sisi lain, pagi itu seluruh persiapan pernikahan Bisman dan Susana telah rampung. Para tamu mulai berdatangan, sementara Bisman menunggu dengan penuh percaya diri karena mengira Susana masih berada di bawah kendali santet. Namun harapannya seketika runtuh ketika mengetahui Susana sudah tidak lagi berada di rumahnya. Pada saat yang sama, Susana bersama Nyai Gayatri mulai mempersiapkan serangan terakhir. Kali ini, mereka akan menggunakan santet paling berbahaya yang dimiliki Nyai Gayatri.
yaitu santet pring sedapur. Sebuah ilmu hitam yang diyakini mampu memusnahkan bukan hanya korbannya, tetapi juga seluruh garis keturunannya. Sementara itu, Bisman yang mulai panik segera mengerahkan seluruh warga desa Karangsetan untuk mencari Susana kemanapun ia bersembunyi. Namun Pramuja berdiri di hadapan warga dan meminta mereka untuk tidak lagi menjadi alat kekuasaan Bisman. Ia mengingatkan bahwa mencari Susana bukanlah kewajiban mereka, melainkan hanya akal-akalan Bisman demi memenuhi ambisinya sendiri. Ucapan Pramuja membangkitkan keberanian warga yang selama ini hidup dalam ketakutan. Emosi mereka akhirnya meledak hingga bentrokan antara warga dan anak buah Bisman pun tak dapat dihindari. Di tengah kekacauan itu, Susana mulai menjalankan ritual terakhirnya. Namun pada saat bersamaan, keris pusaka milik Bisman tiba-tiba bergetar hebat sebelum mengeluarkan kobaran api. Pertanda itu membuat Bisman sadar bahwa seseorang sedang mengirim santet yang sangat mematikan kepadanya. Tanpa pikir panjang, ia langsung melarikan diri. Mengetahui Bisman kabur, Pramuja bersama beberapa warga segera melakukan pengejaran. Sayangnya, Bisman lebih dulu menghilang dari pandangan. Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa Bisman bersembunyi di tempat usaha karaoke-nya. Warga yang sejak lama menyimpan amarah segera mengepung bangunan tersebut. Bentrokan kembali pecah. Amarah yang sudah tak terbendung membuat warga nekat membakar tempat hiburan itu. Api dengan cepat melahap seluruh bangunan hingga Bisman dan Kawi terjebak di dalamnya. Di tengah kobaran api, Bisman masih berhasil menyelamatkan diri sambil membawa sebuah berangkas yang dianggap sangat penting baginya. Berbeda dengan Kawi yang tak sempat keluar, ia akhirnya tewas terpanggang di dalam bangunan yang terus dilalap api. Melihat Bisman kembali melarikan diri, Pramuja segera mengejarnya. Namun pada saat yang sama, santet pring sedapur mulai menunjukkan pengaruhnya. Saat Bisman memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, sesosok makhluk mengerikan tiba-tiba muncul di depan kaca mobil. Kemunculan sosok itu membuat Bisman kehilangan konsentrasi hingga mobilnya nyaris keluar jalur. Meski berhasil menguasai kemudi, beberapa saat kemudian mobil yang dikendarainya kembali mengalami kecelakaan setelah menghantam sebuah truk bermuatan kayu. Dalam kepanikan, Bisman berusaha keluar dari mobil. Namun sebelum ia berhasil menyelamatkan diri, Susana kembali melancarkan serangan terakhir. Sebuah bola api goib melesat dan menghantam mobil tersebut. Di saat yang bersamaan, Pramuja tiba di lokasi dan berusaha menarik Bisman keluar. Sayangnya usahanya tidak berhasil. Ledakan besar mengguncang lokasi kejadian dan seketika melalap seluruh mobil. Bisman pun tewas di dalam kobaran api, mengakhiri seluruh kejahatan yang selama ini ia lakukan. Dengan kematian Bisman, dendam Susana akhirnya terbalaskan. Meski demikian, Pramuja mengingatkan Susana bahwa semua telah berakhir. Ia memohon agar Susana segera melepaskan seluruh ilmu hitam yang dimilikinya sebelum semuanya terlambat. Tak lama kemudian, dua orang warga menghampiri Pramuja sambil membawa sebuah surat dari pihak kepolisian yang mereka temukan di rumah Bisman. Saat membukanya, Pramuja dibuat terkejut oleh isi surat tersebut. Selama ini, orang yang mati-matian ia cari ternyata bukan orang lain. Kasman Wironegoro yang selama ini menggunakan nama Bisman adalah ayah kandung Pramuja sendiri. Kenyataan itu membuat Pramuja seolah kehilangan pijakan. Di satu sisi, ia akhirnya menemukan ayah kandungnya. Namun di sisi lain, ayah yang selama ini ia cari justru telah tewas akibat santet yang dikirim oleh wanita yang dicintainya. Lebih mengejutkan lagi, Susana teringat Nyai Gayatri pernah menjelaskan bahwa santet pring sedapur bukanlah santet biasa. Ilmu tersebut tidak hanya membinasakan korbannya, tetapi juga dapat memusnahkan seluruh garis keturunannya. Artinya, jika santet itu dibiarkan terus bekerja, Pramuja sebagai keturunan Bisman juga akan menjadi korban. Namun, apabila santet tersebut dibatalkan, seluruh daya hancurnya akan berbalik menyerang orang yang mengirimnya, yaitu Susana. Malam harinya, Pramuja bergegas mendatangi rumah Susana. Sesampainya di sana, ia mendapati Susana telah terbaring dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya terluka parah akibat memilih membatalkan santet yang dikirimkannya demi menyelamatkan nyawa Pramuja. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya,
Susana mengunci diri di kamar saat Pramuja tiba. Beberapa saat kemudian, Susana akhirnya tewas mengenaskan termakan kemusyrikannya sendiri. Meski akhir hidupnya begitu tragis, Susana telah berhasil mewujudkan cita-cita mendiang ayahnya. Kezoliman yang selama ini mencengkram desa Karangsetan akhirnya berakhir. Keesokan harinya, sebagai satu-satunya ahli waris seluruh harta peninggalan Bisman, Pramuja memutuskan mengembalikan seluruh kekayaan tersebut kepada warga yang selama ini menjadi korban penindasan. Berkat keputusan itu, desa Karangsetan perlahan kembali hidup tentram dan terbebas dari bayang-bayang seorang pemimpin yang zolim. Di penghujung cerita, saat Pramuja beranjak meninggalkan makam Susana, sosok arwah wanita itu tampak berdiri dari kejauhan, memandang kepergiannya dalam diam. Menjadi penutup kisah tragis yang dibangun oleh dendam, cinta, dan harga yang harus dibayar atas ilmu hitam. Dan begitulah akhir dari Susana, santet dosa di atas dosa. Film ini mengingatkan bahwa dendam memang bisa memberikan kekuatan, tetapi harga yang harus dibayar seringkali jauh lebih mengerikan daripada luka yang ingin dibalas. Kalau menurut kalian, apakah semua yang dilakukan Susana adalah bentuk keadilan? Atau justru melahirkan dosa baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subrek, dan bagikan video ini agar Wazo Review terus menghadirkan alur film terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.